Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari saat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, kenapa harus dihindari kebiasaan-kebiasaan itu? Ya karena kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan saya jelaskan teman-teman ya biasanya itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang pengen cepat membaik, teman-teman ya hindari nanti hal-hal yang saya akan sampaikan teman-teman ya biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sama teman-teman dan teman-teman itu harus bisa menghindarinya teman-teman ya, karena hal-hal ini bisa memperhambat proses dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Yang pertama nih yang harus kalian hindari teman-teman ya saat proses pemulihan nih, searching atau googling atau mencari-cari informasi penyakit atau tanda-tanda. Nah itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian hindari saja seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah dinyatakan cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, apalagi sudah dicek up teman-teman ya, tidak ada penyakit yang berbahaya teman-teman ya, hanya asam lambung saja mungkin, atau GERD saja, atau dispepsia saja, atau gastritis saja. Nah itu teman-teman tentang seputaran pencernaan pokoknya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa seperti itu teman-teman ya, jangan pernah kalian googling atau cari-cari informasi tentang penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jiwa penasarannya itu sangat besar teman-teman, sehingga ketika ada hal apapun selalu penasaran teman-teman ya, cari-cari informasi. Dan biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis suka terjerumus ketika kalian mencari-cari informasi. Nah itu teman-teman, karena ya biasanya ketika kalian googling itu yang mencatat, itu yang yang menulis naskah-naskah seperti itu biasanya tukang obat teman-teman. Dan biasanya rata-rata tukang obat itu di akhir-akhir ceritanya itu suka bilang, hati-hati sebelum kalian mendapatkan hal yang tidak diinginkan, cepat tangani saja dengan obat ini. Nah itu teman-teman ya, biasanya seperti itu, dan akhirnya kalian termakan lagi isunya. Dan akhirnya kalian beli lagi obatnya, dan kemudian ketika dikonsumsi tidak ada perbaikan. Nah itu teman-teman, akhirnya yang rugi siapa? Kalian sendiri. Dan akhirnya ketika tidak ada perbaikan, kalian cari lagi informasi, googling lagi di situ teman-teman ya. Mungkin nih
obat ini nggak cocok nih. Akhirnya dapat lagi informasi, hati-hati lu dengan asam lambung, katanya seperti itu teman-teman ya. Asam lambung tandanya seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Kemudian kalian menyamakan, sama nih sensasinya dengan apa yang saya rasakan. Cepat-cepat tangani biar kalian cepat membaik sebelum asam lambung itu menjadi hal-hal yang berbahaya seperti itu. Dan akhirnya kalian termakan lagi informasi dan akhirnya kalian konsumsi lagi obat gitu teman-teman ya, konsumsi herbal lagi yang belum tentu herbal itu ya cocok di kalian. Nah itu teman-teman, akhirnya kalian stres sendiri nanti di situ. Kenapa ini obat ini nggak membaik, obat itu nggak membaik, dan akhirnya kalian berpikir lagi terlalu jauh, tanda-tanda penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan akhirnya ketika kalian mencari-cari informasi seperti itu, akhirnya kalian menjadi ketakutan tersendiri. Dan ketika ketakutan tersendiri, teman-teman sudah pasti cemas hadir, dan kalau seandainya cemasnya hadir, sensasi yang lain-lain pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, stop cari-cari informasi atau googling atau tanda-tanda merasakan sensasi seperti ini. Stop mencari-cari hal seperti itu teman-teman, nanti kalian tambah pusing, tambah ketakutan teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya kata dokter cuman asam lambung saja, ya sudah asam lambung saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian heran juga gitu teman-teman ya, penasaran juga, tapi ini rasanya seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, itulah rasanya gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Rasanya terkena medis, kemudian terkena psikisnya juga. Kenapa terkena psikis? Ya karena asam lambung ini di awal-awal rasanya seperti mau mati, dan akhirnya di situ ada trauma teman-teman ya. Karena kematian itu belum tentu kita inginkan teman-teman, dan akhirnya menjadi gangguan mental kesininya. Ada trauma teman-teman ya, dan di situ psikis kita terganggu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi stop mulai dari sekarang cari-cari informasi atau pertanda-tanda di googling. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang keduanya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa menghindari yang ini nih, terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman ya, karena ya jujur pengalaman saya juga seperti itu dulu. Jadi ketika nyaman itu kadang terlalu merasa-rasa ya, padahal lagi nyaman misal seperti ini. Wah nanti sensasi hadir enggak ya gitu kan ya. Nah ketika tiba-tiba ada sensasi hadir, dirasa-rasa. Wah ini sensasi hadir nih, dirasa-rasa, akhirnya kalian diem, dirasa-rasa, tambah besar. Sensasinya pasti bakalan tambah besar. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa tambah besar kalau seandainya dirasa-rasa? Ingat teman-teman, yang namanya trauma pasti ada sensitif di situ teman-teman ya, sensitifnya besar. Entah itu perasaan, pemikiran, pasti sensitifnya tambah besar lah. Sehingga ketika ada sensasi yang hadir sedikit saja, kalau kita dirasa-rasa, itu akan mudah membesar teman-teman ya, karena kitanya sedang sensitif teman-teman ya. Begitu juga dengan pikiran. Kalau seandainya sensasi hadir, pemikiran kita itu langsung kontan ke hal-hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya terus diulang-ulang, wah nanti kita ketakutan. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, stop dari mulai sekarang terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman, tetapi jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biasanya terlalu merasa-rasanya itu ya karena kita banyak ketakutan teman-teman ya. Takutnya ya kita ini hal-hal yang berbahaya teman-teman ya, sensasinya takutnya berbahaya. Kemudian sensasi hadir itu hal yang tidak kita inginkan teman-teman, sehingga ketika sensasi sedikit saja hadir, kadang kita berpikir, wah sensasi hadir lagi nih, pasti cemas lagi nih, kita ketakutan lagi nih. Nah itu teman-teman ya, itu seperti itu. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang biar sensasinya tidak terlalu sering hadir, jangan terlalu merasa-rasa teman-teman ya, karena ketika kita merasa-rasa, sensasi apapun yang kecil itu pasti bakalan hadir menjadi besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, pertanyaan yang bukan pertanyaan ya, hal yang harus kalian hindari yang ketiganya itu adalah jangan selalu menuruti pikiran negatif teman-teman ya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pikiran negatif itu selalu hadir di kepala kita teman-teman ya. Jadi ketika ketika kita mau beraktivitas apapun teman-teman ya, pikiran negatif itu selalu hadir. Contoh kecil, ada orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, termasuk saya dulu teman-teman ya, rata-rata masih ada yang mengalami takut mandi. Nah jadi ketika kita mau mandi itu, pikiran kita itu selalu bicara sendiri teman-teman ya, kita berpikirnya itu selalu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika mau mandi pikirannya jalan, wah nanti ketika mandi sensasi hadir nih kan gitu ya.
Akhirnya ketika kalian mau masuk kamar mandi banyak keraguan di situ. Gitu. Mandi jangan ya, mandi jangan ya. Nanti ketika mandi sensasi hadir nih. Selalu saya seperti itu dan akhirnya kalian itu mending nggak mandi saja gitu teman-teman, dan akhirnya kalian tidak mandi juga. Padahal untuk mandi itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, apalagi orangnya yang masih kurang mood tuh. Sangat penting sekali untuk mandi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan hindari terlalu sering menuruti pikiran negatif, karena ya setiap harinya orang yang terkena asam itu pikirannya ke arah-arah negatif teman-teman ya. Jangan selalu diikutin teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau jalan-jalan, nanti nih sensasi di sana hadir nih, gua nggak jalan-jalan aja deh, gua diem saja di rumah deh. Tidak akan ada perbaikan teman-teman ya. Mau sampai kapan kalian di dalam rumah terus gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian butuh jalan-jalan, karena memang jalan-jalan itu sangat penting sekali. Kalau seandainya pikiran kalian berkata nanti sensasi hadir di sana, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Gak peduli, jangan turutin pikiran kalian teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu gak ada pilihan. Kita diam di rumah, sensasi hadir. Kita jalan-jalan, sensasi hadir. Tetapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalian jalan-jalan saja teman-teman ya, karena dengan jalan-jalan itu banyak pelatihan di sana. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jangan terlalu sering berdiam diri di rumah. Jangan selalu menuruti pikiran-pikiran negatif kalian, karena pikiran-pikiran negatif itu tidak akan membangun kalian, tidak akan membantu kalian ke proses pemulihan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang yang selalu menuruti pikiran negatif itu ya kadang semuanya menjadi terganggu teman-teman ya, kehidupan juga terganggu. Contoh kecil lah, ada orang yang masih, misalkan di sini nih ada yang masih mengalami ketakutan mendengarkan suara burung kedasi nih, karena di pikirannya itu selalu bilangnya itu wah itu pertanda kematian. Kalau seandainya ada burung kedasi seperti itu, kemudian kalian berpikirnya wah itu tanda-tanda kematian, nanti kalian juga terganggu. Yang rugi kalian menjadi ketakutan, mau beraktivitas kalian terganggu juga gitu teman-teman ya, karena terbatas, karena ya rasa takut itu. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jangan terlalu menuruti pikiran negatif kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hindari ya. Jangan banyak mengeluh ke orang teman-teman ya, karena nanti yang rugi siapa? Kalian sendiri teman-teman. Kalian nanti dianggapnya itu lebay teman-teman ya, kalian dianggapnya mengada-ada teman-teman ya. Karena jujur orang lain yang tidak terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, atau yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, melihat keadaan kita itu hanya di segi fisik saja teman-teman ya. Kita duduk nongkrong seperti ini bisa, kita jalan-jalan bisa teman-teman ya, kita ngobrol bisa teman-teman ya, padahal di sini kita berperang nih. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalian jangan pernah mengeluh ke orang lain teman-teman, apalagi orang tersebut itu tidak pernah mengalami. Aduh nih, saya nih sekarang lagi tidak nyaman nih, perasaan was-was gitu. Nanti orang itu ngapain nih orang nih, aneh katanya seperti itu. Nah itu teman-teman, nanti orang itu bilang ke orang lain, dia tuh aneh katanya sekarang. Nanti kalian dianggap aneh, kalian dianggap lebay. Ketika disuruh kerja bakti, misalnya disuruh beraktivitas, kalian tidak bisa, padahal benar kalian itu merasakan tidak nyaman. Karena orang lain itu melihatnya hanya segi fisiknya saja, nanti kalian itu dianggapnya itu mengada-ada. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian dianggapnya mengada-ada, nanti kalian patah hati teman-teman ya, kalian meratapi nasib, kenapa ya orang lain itu nggak percaya sama saya. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu teman-teman ya. Nah makanya saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya itu sama kalian itu, biar kalian itu tidak mengalaminya juga teman-teman. Dulu juga sama lah. Jadi ketika duduk nyantai seperti ini gitu teman-teman ya, kadang keluarga juga kurang mengerti gitu teman-teman ya. Ayo dong, ketimbang duduk nih, tolong dong nyapu dong katanya gitu, tolong dong jemurin nih pakaian, ketimbang duduk seperti itu katanya. Itu padahal kita mampu sebetulnya teman-teman, tetapi ya kadang keluarga itu tidak mengerti, padahal waktu itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita tolak gitu teman-teman, akhirnya ya kita dianggap lebay teman-teman. Makanya usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis belajar masa bodoh. Ketika kalian disuruh misalkan tidak mampu, ya udah bilang aja nggak mau.
Belajar masa bodoh saja. Kalau misalnya ada orang yang marah-marah misalkan, wah lu katanya malas lu, biarin, jangan diambil hati teman-teman. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa belajar egois gitu teman-teman ya, karena mereka itu belum tentu mengerti, mereka itu belum tentu paham tentang keadaan kita teman-teman. Dan kalau seandainya kalian selalu menjaga diri, menjaga perasaan gitu teman-teman ya, kalau seandainya disuruh kalian memaksakan diri, kalian nanti bergumam di dalam hati, udah tahu nih gua tuh sedang sakit masih dinyuruh-nyuruh juga, nanti jadi kepikiran teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan belajar masa bodoh saja. Kalau seandainya kalian lagi tidak mau ya bilang saja tidak mau. Kalaupun misalnya mereka marah-marah, belajar masa bodoh saja. Butuh egois untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu teman-teman ya saat terkena gangguan asam, dan akhirnya ya cukup membantu juga ketika belajar masa bodoh, dan akhirnya ya sensasi tidak ada, kemudian pikiran, beban-beban pikiran itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih yang lebih penting nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, harus bisa menghindari nih terlalu aktif di grup atau di komunitas asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu teman-teman ya, karena jujur dulu juga saya seperti itu teman-teman, dan rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu menyamakan keadaan kita dengan orang lain. Bayangkan saja kalau seandainya minimal, mungkin misalkan ini ya, bukan minimal ya, misalkan kesehatan kalian itu sudah diambang 90% misalkan ya, kita sudah bisa jalan-jalan, cuman pemikirannya belum bisa kuat, mentalnya belum bisa kuat. Ketika kalian masuk grup atau komunitas tentang asam lambung, kemudian ada yang parah-parahnya di situ, mengeluh dia di situ. Wah, saya sekarang sedang mengalami pandangan buram. Padahal dia yang 95% itu misalkan di awal-awal juga tidak mengalami, misal seperti itu. Nanti kalian bisa kena trigger juga, teman-teman ya. Wah, dia orang itu mengalami pandangannya buram, seperti aneh, seperti mimpi. Jangan-jangan nanti saya juga mengalami hal seperti itu. Karena keluhan di awal-awal dia sama. Kita juga nanyakan lagi sama dia, Pak, atau Bang, atau Teh, atau Bu, sebelum itu kamu merasakan ini enggak? Kamu merasakan ini enggak? Dan kalau seandainya dia jelaskan, iya saya mengalami, langsung kepikiran. Dia juga mengalami di awal-awal seperti itu. Nanti jangan-jangan gue juga mengalami hal seperti ini. Nah itu teman-teman, dan akhirnya ketakutan lagi yang hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan stop dari mulai sekarang itu kalian gabung-gabung di komunitas-komunitas asam lambung, kemudian keluar saja gitu teman-teman ya, karena jujur orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mudah terpengaruh pikirannya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, gini aja teman-teman ya, kalau seandainya kalian tidak percaya nih, orang yang terkena asam itu paling mudah paling mudah error nih kepalanya, pikirannya gitu, paling mudah lupa lagi nih bahasanya. Nah itu teman-teman yang mudah terpengaruh teman-teman ya. Kalau seandainya ada yang bilang nih, kalau seandainya kalian sudah tahu kan bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gak bahaya teman-teman, kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang, nengok misalkan, wah kenapa nu asam lambung misal seperti itu, hati-hati lu, asam lambung itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Lu nanti pasti kena trigger lagi, lu di situ pasti kena ketakutan lagi. Nah itu teman-teman, akhirnya gemeteran lagi, was-was lagi, dan akhirnya di pikirannya itu, wah ini orang cepat pulang, maunya seperti itu teman-teman ya. Nah itu, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan hindari grup-grup seperti itu, keluar dari komunitas-komunitas gangguan asam lambung dan psikosomatis. Takutnya kalian itu ketika sudah diambang 95% teman-teman, kemudian kalian juga mendapatkan informasi dari orang yang belum naik pemulihannya teman-teman, mungkin di 50%, di 60%, itu banyak keluhan di situ. Nanti kalian terpengaruh kembali teman-teman ya. Jujur untuk asam lambung dan psikosomatis, sensasi hadir itu karena kita teringat teman-teman ya, kita mudah terpengaruh teman-teman ya. Nah makanya usahakan hindari keluhan-keluhan seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, tapi Pak saya itu butuh konsultasi dengan orang-orang seperti itu, kalian usahakan konsultasinya itu sendiri saja teman-teman, jangan ikut gabung di situ teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Rata-rata itu biasanya di lab-lab seperti itu teman-teman ya, banyak sekali keluhan teman-teman. Makanya usahakan ketika kalian ikuti lab teman-teman ya, usahakan hindari baca-baca kolom komentar teman-teman. Kalau seandainya kalian punya keluhan nih, kalian masuk di lab misalnya seperti itu, tanyakan saja keluhan kalian.
Kalau seandainya sudah dapat jawaban, tutup, stop seperti itu, teman-teman ya. Takutnya nanti ada yang banyak mengeluh di situ, nanti kalian kena trigger lagi, kalian terpengaruh lagi, bisa turun lagi nanti proses pemulihan kalian yang tadinya sudah diambang 95% karena kalian kena trigger, jadi turun lagi 70% lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya dulu juga saya sempat buka grup WA ya teman-teman ya, grup asam lambung. Cuman ya ketika dicerna gitu teman-teman ya, kemudian kita ditinjau, ternyata ya proses pemulihannya itu justru lambat teman-teman ya, karena yang sudah membaik terpengaruh lagi dengan yang baru datang seperti itu teman-teman. Makanya dulu sempat saya bubarkan teman-teman, bukan sempat lagi, sudah dibubarkan grup WA itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hindari terlalu aktif di grup atau komunitas tentang asam lambung. Yang penting kalian sudah tahu bahwa asam itu tidak berbahaya, sudah keluar saja teman-teman, fokus saja di 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk selanjutnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan hindari aktivitas terlalu berlebihan teman-teman ya. Kalau misalnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mentang-mentang sekarang sudah diambang 95%, hidup sudah agak nyaman lagi, kalian itu aktivitasnya terlalu besar. Misalkan kalian itu olahraga sampai keluar keringat misalnya seperti itu. Ketika kalian berhenti, itu pasti mudah pusing teman-teman. Tetapi ini tidak semua orang sama, tetapi ini menceritakan tentang keadaan saya teman-teman ya. Jadi ketika ada aktivitas terlalu besar, keluar keringat gitu teman-teman, akhirnya mudah pusing, mudah kelayangan, akhirnya di situ tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya juga selalu menyuruh ya, selalu menghimbau sama teman-teman dari video awal sampai sekarang juga, usahakan untuk aktivitas itu sebaiknya disesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Kalau seandainya kalian sudah misalkan sudah diambang 95%, cuman jalan-jalan saja merasa keringatan sedikit, ya sudah gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah sembuh total, ya itu terserah kalian teman-teman ya, bebas-bebas saja. Untuk saya pribadi juga sekarang sudah sembuh total itu aktivitasnya udah besar lagi, kayak macam nyangkul di sawah, berkebun di sawah, kemudian pikul-pikul beban berat, itu sudah bisa teman-teman. Tetapi saat proses pemulihan, hindari aktivitas yang terlalu berat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, lantas ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika di proses pemulihan, karena banyak sekali yang harus dihindari, apa yang harus kita lakukan biar proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu cepat membaik? Yang pertama teman-teman ya, belajar masa bodoh dengan sensasi teman-teman. Jadi ketika sensasi hadir, belajar masa bodoh saja teman-teman, karena itu tidak berbahaya. Yang penting kalian sekarang itu fokus saja di 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, apapun yang terjadi pola makannya tetap dijaga, apapun yang terjadi pola hidupnya tetap dijaga, apapun yang terjadi pola pikirnya tetap dijaga, apapun yang terjadi minumnya minimal 18 dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selebihnya apapun yang terjadi, usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, karena jujur kesenangan adalah obat segalanya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak percaya, rasakan saja saat ini teman-teman. Kalau seandainya kalian sedang senang, sedang lupa dengan yang namanya penyakit, kalian merasa sehat. Nah itu teman-teman, nah itu sebagai tanda bukti bahwa bahagia itu obat segala-galanya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran hal-hal yang harus kalian hindari teman-teman ya. Karena jujur hal-hal seperti itu biasanya selalu dilakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, karena ya jiwa penasarannya sangat besar, kayak macam searching, cari-cari informasi teman-teman ya, tanda-tanda itu akan mengganggu kita teman-teman ya, bisa memperhambat proses pemulihan. Kemudian terlalu merasa-rasa, jujur untuk orang aslam juga selalu seperti itu. Kemudian jangan selalu menuruti pikiran negatif, karena pikiran negatif itu selalu menguasai pikiran kita teman-teman. Wajar sebetulnya, karena kitanya traumanya belum beres gitu teman-teman ya. Kemudian jangan banyak mengeluh ke orang, nanti kalian ujung-ujungnya dianggap lebay, dianggap mengada-ada. Kemudian terlalu aktif di grup atau komunitas aslam, hindari saja seperti itu. Nanti kalian bisa kena trigger gitu teman-teman, dan itu bisa memperhambat proses pemulihan. Kemudian aktivitas berlebihan juga hindari. Aktivitas itu sangat penting, tetapi kalau seandainya berlebihan sebaiknya hindari. Nggak bagus juga teman-teman ya, karena nanti sensasinya bakalan ada yang hadir lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian
biar kita itu tidak apa ya, biar kita itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, fokus saja di 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, kemudian usahakan minimal minumnya 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Selebihnya ada sensasi, belajar masa bodoh saja. Ada sensasi, nggak apa-apa, nanti juga membaik dengan sendirinya. Yang penting sekarang konsisten saja dengan 3P-nya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.